Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tim Coding Indonesia. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan series kita mengenai pembahasan aplikasi Pilik ya. Kita terus update, terus perbaharui, tambahin fitur-fiturnya. Karena perhelatan daripada pemilu legislatif atau pemilihan umum ini akan segera dilaksanakan dalam waktu beberapa bulan lagi ya teman-teman. Nah, jadi kita punya beberapa video yang kalau teman-teman adalah pelanggan setia dari Tim Coding Indonesia, kita punya beberapa pembahasan mengenai Pileg ya, teman-teman. Ada 6 video di sini. Jadi terakhir kita udah membahas mengenai grafik real time, teman-teman. Jadi multi caleg dan grafik real time. Jadi bisa melakukan perhitungan suara untuk semua caleg, semua partai yang ada di satu dapil. Nah, kali ini apa yang kita tambahkan? Kita sudah menambahkan yang namanya metode perhitungan kursi. Metode Saint-Leguy namanya ya. Saya nggak tahu cara bacanya gimana, ini kayaknya bahasa Perancis atau apa ya. Nah, jadi kalau untuk penerapannya, ini skemanya itu perhitungan algoritma ya teman-teman. Jadi dia akan generate otomatis berdasarkan suara yang kita input. Nah, kita lihat di sini distribusi kursi dalam dapil ini dapil 1, misalkan Jakarta Pusat misalkan ini ya. Ini bisa diganti nanti sesuai dengan dapil teman-teman semua. Nah, kalau kita cek di sini ada 8 kursi yang didistribusikan oleh KPU ya, misalkan untuk dapil Jakarta Pusat. Nah, kenapa PAN dapat 8 kursi? Karena ini kan belum ada suaranya, teman-teman. Masih kosong untuk grafik suaranya. Jadi ini masih default dan 8 kursi ini akan selalu ada di atas siapapun partainya gitu. Jadi walaupun kosong dia tetap berjalan algoritmanya. Nah, cuman karena partai paling atas ya urutannya, maka dia masuk ke sini, yang lainnya 0 gitu. Nah, jadi kita akan coba untuk menginput data sesuai dengan hitungan manual yang sudah dibuat ya teman-teman, untuk perhitungan manual metode Saint-Leguy dari perolehan suara tahun 2019 kemarin ya. Jadi perhelatan pemilu legislatif atau pemilihan umum tahun 2019 kemarin. Kita coba cek di sini. Ya, ini ya teman-teman suaranya. Kita coba bagi 2 aja deh Windows-nya. Sebentar. Ya, ini. Nah, kita akan coba ikuti ini, apakah sama ya teman-teman, apakah PDIP itu dapat 2 suara ataukah enggak, ataukah tidak sama kursi-kursi yang ada di sini dengan partai-partai yang ada di sini gitu. Nanti yang ada di aplikasi ini maksud saya. Apakah berbeda atau tidak gitu. Mungkin nanti akan berbeda karena partainya itu berbeda ya, untuk yang partai yang merumput atau naik ke panggung politik di pada tahun 2004 ini, mereka yang melaksanakan ikut serta ya ke Pilegnya itu ada partai Umat, kemudian partai Gelora ya, kemudian ada partai apalagi tuh yang baru itu nggak ada di 2019 ya, yang mana ada di 2024. Kita akan lewatkan aja nanti ya suara-suaranya, karena nggak masalah sebenarnya, yang penting suara-suaranya sama semuanya nanti. Mungkin kita akan ganti nanti, misalkan kayak PKPI kan nggak ada nih di tahun ini 2024, kemudian Bekarnya juga nggak ada di tahun 2024. Kita akan ganti ke partai yang ada sekarang gitu. Kita akan coba masuk ke halaman hitung cepat. Ini saya setel dulu biar kita bisa lihat itu sisi per sisi ya teman-teman, atau sampingan, jadi bisa kita cek secara langsung berapa suaranya biar lebih gampang aja. Nah, oke ya, kita sudah input nama saksi di sini. Tampilan sudah side by side ya, kita bisa cek langsung di sini sudah saya inputkan. Kita sudah pilih nama saksi dan pilih juga C1 planonya, formnya ya. Ini kita input dulu nama-nama calegnya di sini atau suara-suara calegnya. Ini nggak terlalu penting kita cek karena kan kita hanya mau ngecek jumlah kursi di sini nanti. Walaupun nanti ini penting juga untuk menentukan peringkat untuk partainya. Nah, tapi kan kita nggak ngecek ini dulu. Kita ngecek yang ada di partai-partainya. Oke. Nah, kalau kita cek di sini, kita cek satu ya. Partai PDI di sini ada 52486. Ya, udah kita inputkan. Gerindra itu ada 398, kemudian Golkar ada 280, 90, 290 ini ya. Kemudian Demokrat 24591,
Demokrat 24591, PKS, mana PKS? Ini PKS ya. Kemudian PAN mana PAN ya? Ini PAN 22113. Teman-teman bisa cek sendiri nanti, cocokkan dulu ya. Ini kan sudah saya tampilkan sisi by sisi nih, split ya. Teman-teman bisa cek sendiri nanti yang mana. Jadi kan teman-teman bisa tahu tuh partai-partai, kan saya ada di halaman ini. Mungkin ada yang terlewat yang tidak saya jelaskan suara-suaranya. Jadi teman-teman bisa cek sendiri. Nah, kita akan coba nih apakah sama dengan perhitungan ini. Misalkan partai PDIP dapat 2 kursi dan diikuti dengan partai-partai yang ada di sini ya. Apakah sama nama-namanya? Kita akan coba upload langsung C1-nya dari aplikasi ini ya teman-teman. Kita klik upload. Kita klik upload. Oke, sudah masuk suaranya dan kita bisa cek lampirannya. Kita bisa cek juga langsung data yang sudah kita import ya. Udah kita upload ya di sini. Apakah benar? Ini udah masuk ya. Ups. Kita akan cek di sini suaranya udah masuk, di sini juga udah masuk suara-suaranya. Agak fluktuatif. Di sini yang tinggi PDI ya. Nah, di sini kita cek PAN itu dapat 1 kursi, PAN 1 kursi ya. Kemudian Golkar dapat 1 kursi, Golkar. PDIP dapat 2 kursi ya, PDIP, kemudian PDIP. Kemudian PPP dapat 1 kursi, PPP 1 kursi ya. Gerindra 1 kursi, Gerindra 1 kursi. Kemudian PKS 1 kursi, PKS ya. Kemudian Demokrat 1 kursi. Oke, pas teman-temannya ada 8 kursi yang terdistribusi dan sudah diambil semua oleh masing-masing partai. Kemudian sudah sama perhitungan manualnya dengan yang kita upload sebelumnya. Teman-teman bisa recheck lagi perhitungannya dengan merewind videonya. Oke teman-teman. Nah, sekian saja untuk review kali ini. Kita cuma mereview metode baru yang kita masukkan di sini ya, metode penentuan kursi kepada suara-suara berdasarkan suara-suara yang ada di partai gitu. Kemudian di sini ada peringkat caleg. Kita sort aja di sini ya. Misalkan Gerindra di sini yang paling tinggi itu adalah Mark Zuckerberg ya, sama dengan Steve Wozniak ya, 3546. Kemudian yang punya aplikasi itu diurutan ke ini yang paling tinggi ya, Jeff Bezos ya, urutan ketiga atau urutan keempat ya yang punya aplikasi ini. Jadi nggak ada peringkatnya sebenarnya di sini. Mungkin nanti kita kembangkan untuk ada peringkat-peringkatnya ya teman-teman. Ini hanya sort aja nanti di sini kan ada beberapa. Karena kan kenapa nggak ada peringkat? Karena partainya banyak. Jadi ini memudahkan saja. Jadi menggunakan data table. Jadi bisa sort saja. Mungkin PDI ada berapa orang, PAN berapa orang. Nanti kan bisa sort aja nih. Nanti kan berdasarkan nama-nama partai sendiri di sini. Jadi kita bisa tahu berapa dan berapa suara yang masuk di caleg tersebut. Kita bisa tulis sendiri gitu. Oke teman-teman, sekian aja. Nanti kalau ada review baru, saya akan buat video baru untuk, maksudnya kalau ada tambahan fitur baru, saya akan buat video baru biar teman-teman bisa cek langsung fitur-fitur yang baru tersebut apa gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ricky Irwansyah dari Tim Coding Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.